memuliakan Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya, sebelum masuk ke dalam ibadah kita, untuk teman-teman ataupun tuan rumah di sini, mungkin ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan, yang nanti akan kita doakan bersama-sama, yang akan dipimpin oleh pendoa syafaat kita. Ini Putri, si Paul biar cepat sembuh. Ada yang lain? Ada tambahan? Oh, jodoh. Terus ada lagi? Kesiapan pesta olok-olok besok. Oh ya, untuk kesiapan pesta olok-olok. Kesiapan pesta olok-olok. Sudah. Dari tuan rumah mungkin ada? Ya, jadi terima kasih, shalom, selamat malam untuk semua. Teman kita ternyata uji banyak sekarang ya, pemuda ya, cantik-cantik lagi. Iya tuan. Didoakan untuk kami semua untuk sehat, bapak yang lagi di Medan, ya, di Medan nanti tanggal 22 mau pulang. Ya, Kak Sari, Kak Dia yang sebagai pemuda tetap bisa aktif ya, dan juga bisa bekerja dengan baik. Kalau untuk Ina sendiri mau didoakan tanggal 25 nanti, 25 September mau perjalanan ke Yerusalem. Jadi itu sehat-sehat semua ya. Udah lah ya, juga didoakan semuanya. Ya, jadi itu dari kami. Terima kasih. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mau memuji Tuhan, mari kita saat ini ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Saat teduh selesai, sekali lagi saya mau sapa teman-teman semuanya, shalom. Shalom. Semangat shalom. Shalom. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama seminggu ini, kita boleh diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini saya mau ajak teman-teman semuanya untuk tanggalkan setiap kesedihan yang mungkin teman-teman bawa ke sini, kekecewaan, kelelahan yang udah kita lewati sepanjang hari ini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan pujian sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai.
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Surgawi, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dalam kerinduan untuk bersekutu dengan-Mu. Kami memohon kepadamu, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus. Bukalah hati nurani kami untuk menerima dan menghayati firman-Mu sebagai sumber kehidupan rohani kami. Amin. Masih ada sukacita? Masih. Masih ada sukacita? Amin. Selain bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, kita juga harus bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Saat ini saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang mengatakan bersyukurlah. silakan duduk kembali. Permohonan sama dia. Saya percaya, Mak.
Alam gumawa tahun bam, dahon mudo asang ni nebata, anggo persayo, Yohanes 10 ayat 40. Hapotohon do magkorkon kaporsayaon, natang kaporsayaon magkorkon hapotohon, sukun-sukun mah magkorkon kasapan doon, terlebih dibanding zaman teknologi modern on. Boydo jolma nawar pendirian, perlebih ibotok ase ihaporsayai. Jadi manupun malobe kita bani dirita, perlebih butuhan tado lobe tangkas banu kata penalaho si organonta ase ilawi kita. Anggo secara jujur kita merbalos pasti hatanon tado haporsayaan do bonan digerak ni goluh na ilengkapi hapotohan andong bani jolmaon. Contoh, ahli-ahli roket angkasa luar perlebih persaya do sidia bani perhitungan nah dirumuskan sidia ase berani sedia membahain persoalan AGP gayani bajan tunang. Yesus makatahon bani si Maria ase ibuka kuburan ni Lazarus. Baulus ni si Maria ase ulang pala ibuka alani doma 4 hari Lazarus ikubur. Doma pala busuk janah marbau. Aro dasar ni si Maria barbaros upat Yesus, aima ibagas nama polisi Yesus. Ipaki si Maria botohon sedo haporsayaon. Secara perhitungan ini jolma memang magunani buka ukuran ai doma busuk pakai ni si Lazarus. Lupa si Maria isena jonjon ilobeni anjai isena membere parentah ai bani. Nasongon kepala barisan do si Maria on bani golu berita jolma. Kati jolma berbalos songon balos ni si Maria on berdasarkan perhitungan ini ibagas nama polisi Yesus. Korunan mahorjawan asena hugarezain ay ang golang dong holi barehonta do madalan horja ikuriain. Boy balos nasonon jumpa di tengah-tengah kuriain. Tapi sonaha balos di Yesus lang dong mabuat tahun bam idahon muma sana pemine bata buka sayo. Nah kalau behon perhitungan ni jolma masapang bani Yesus nila. Sonai ihapon si Maria Izia sonai do agge sonari pakon aponon ni jolma naro. Tapi HP sagaru bani Yesus doa kanu. Pikiran na adong bani jolma impe si bere-bere ni nai batado. Maksud ni asa ipake jolma in pikiran na ginere ni nai bata lao pasat pun harus uni. Alani ai ningon paterika kon janah pasaud kita parentah ni. Anggo sonai patiban di pikiran na adong bani jolma ipertunahon idahon ni mah sanapon ni nai bata bani haganu wajani. Nebata bapa nami, kama gogoh nami, ase ibagas sapon sayan nami, manjalo apa agolukon hatamu. Amin. Baiklah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mulai saat ini kita mau siapkan hati dan juga pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, untuk lebih dalam lagi kita mengenal Tuhan dan melihat betapa besar indahnya karya Tuhan dalam hidup kita. Mulai saat ini kita mau angkat pujian yang mengatakan mengenal. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, seperti hidup kami pada saat ini, kami ingin lebih mengenal Engkau lagi. Dan itulah yang kami lakukan pada saat ini dengan menerima kebenaran firman pada saat ini. Kami semakin mengenal apa yang Engkau kehendaki yang kami lakukan di masa muda kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Amin. Salam untuk kita semua. Salam. Baik, mari kita buka kitab kita atau Android kita juga. Firman Tuhan yang menjadi perenungan untuk kita pada malam hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayatnya ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-24. Sudah dapat? 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Kita baca secara responsorial. Baik, kita mulai. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. janganlah padamkan roh, Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi saya mau menyapa kita, salam. Salam. Ya, jadi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, pendeta mau sedikit perkenalan kepada kita. Namanya seperti yang tertulis ya, tertulis di versi pacara kita. Dan sudah berkeluarga dengan Inang Boru Sinaga. Ya, adik-adik ada 3 orang di rumah. Ada di sini marga purba? Siapa punya marga purba? Ada di marga purba sini? Nggak ada. Nih, marga purba. Iya, Boru purba ada di sini. Ya, cuma 1 Boru purba. Cuma 1 Boru purba. Nah, spesial ya, istimewa. Biasanya yang ya, yang saat itu spesial itu. Baik. Itu secara singkat saja ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita pasti akan tetap berjumpa. Kita lihat dulu tertib acara kita, pada ibadah kita. Tema kita pada malam hari ini berbicara tentang bersyukurlah dalam segala hal. Jadi mengajari kita yang hadir di sini, pemuda yang diberkati oleh Tuhan untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita lihat dulu yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika dan kita pada malam hari ini. Pesan pertama yang disampaikan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-16, Paulus menyatakan atau meminta kepada jemaat Tesalonika supaya bersukacitalah senantiasa. Nah, adik-adik, kalau ada pertanyaan kita ingin sukses enggak ya? Pasti ingin sukses. Mau kaya, pasti mau kaya. Seperti itu. Pertanyaannya, kalau mau menjadi sukses belajar kepada siapa? Kalau mau menjadi kaya belajar kepada siapa? Kalau mau sukses belajar kepada orang yang sukses. Kan seperti itu. Jangan belajar kepada orang yang gagal lah. Kalau mau menjadi orang yang kaya belajar kepada orang yang kaya. Kan karena ada orang ya dia bisa teori, dia bisa menjelaskan bagaimana menjadi kaya, tapi dia tidak pernah menjadi orang kaya. Itu kan tidak benar namanya ya. Itu tidak benar namanya. Kalau mau ya menjadi dewasa rohani, ini seperti tema kita pada saat ini. Nah, Paulus menyatakan bersukacitalah senantiasa. Saya mau kita melihat perjalanan kehidupan. Siapa yang menuliskan ini? Siapa yang menuliskan ini? Yang menuliskan adalah Paulus. Nah, kita tahu bagaimana kehidupan Paulus. Kita tahu kehidupan Paulus itu sangat sulit ya.
Paulus diderang, Paulus dikejar, Paulus hampir mau diancam dibunuh, Paulus dipenjara, banyak pengalaman-pengalaman pahit dalam kehidupan si Paulus. Tetapi hal yang luar biasa, Paulus tetap mampu bersukacita. Kan itu kan? Kan itu yang diminta Paulus kepada jemaat Tesalonika. Bersukacitalah senantiasa. Saya mau kalian lihat dulu Filipi 4 ayat 4. Itu sama pesannya. Filipi 4 ayat 4. Ada yang dapat? Silakan dibaca deh. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Bersukacitalah. Siapa yang menyatakan itu? Paulus. Di mana Paulus ketika dia menyatakan itu? Di dalam penjara. Ya, coba. Ketika dia dalam kondisi yang seperti itu, dia masih mau menyatakan bersukacitalah. Nah, bersukacitalah. Kadang kalau dibawakan kondisi sukacita ini kan dalam kehidupan kita, kadang kita bersukacita ketika apa? Senang. Ketika senang ya. Ketika senang, ya kalau yang kuliah dapat nilai yang baik, kalau yang sedang mencari gebetan dapat yang ganteng, dapat yang cantik, kita bersukacita. Nah, tapi kalau tidak dapat apa yang kita inginkan, mungkin kita kurang sukacitanya, kan seperti itu. Jadi Paulus meminta salah satu bukti kedewasaan rohani, termasuk kita ya, pemuda yang ada di Pontianak ini, salah satu kalian ini sudah dewasa. Ada sini yang masih SMA? Ada? Udah ya? Udah semua ya? Nah, udah dewasa lah, udah kategori dewasa. Di KTP 17 tahun udah bisa dewasa. Jadi firman Tuhan meminta kita menjadi pemuda yang dewasa secara rohani, dan salah satu indikatornya adalah bersukacitalah senantiasa. Mau dapat gebetan baru bersukacita, mau ditinggalkan gebetan pun bersukacita. Karena bisa cari lagi yang lain. Banyak ikan di laut. Yang kedua, mari kita lihat Alkitab kita. Nah, apa yang diminta oleh Paulus sebagai tanda kedewasaan rohani itu? Tetaplah berdoa. Kita buat survei dulu yang sederhana. Yang cowok dulu, laki-laki. Tetaplah berdoa. Pertanyaannya, seberapa seringkah kita berdoa dalam hidup kita? Ada 4 jawaban. Sangat sering, sering, dan kurang sering, dan tidak sering. Apa jawaban kalian? Kurang sering. Ada yang sering? Kurang sering. Diulangi ya. Seberapa seringkah kita berdoa? A. Sangat sering. B. Sering. C. Kurang sering. D. Tidak sering. Apa jawaban kalian? C. Ada B. Ada C. Bagus. Siapa tadi yang B? Yang sering. Berarti dari laki-laki di sini pemuda yang firman Tuhan kan meminta tetaplah berdoa. Nah ini. Jody, si Jody menjawab sering dia. Sering. Berarti dalam satu hari adalah. Itu survei untuk yang cowok dulu. Kita lihat dulu yang cewek dulu. Pertanyaannya sama. Apa jawabannya? Ayo jujur. Ayo jujur. Seringnya. Bagus. Tapi memang ini loh, coba kalian perhatikan. Dalam kehidupan rohani seperti ini memang daya tahan, daya juang laki-laki dan perempuan itu lebih tinggi perempuan. Yang datang ke gereja itu juga lebih banyak perempuan. Persekutuan juga itu lebih banyak perempuan. Itu memang tidak bisa dipungkiri. Dan jawaban mereka menyatakan sering. Masih perlu dinaikkan ya menjadi sangat. Ini yang kurang sering menjadi sering ya. Dinaikkan. Berdoalah, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Yang ketiga yang diminta kepada kita dengan firman Tuhan ini sebagai tanda kedewasaan rohani, mengucap syukurlah. Itu tema kita pada malam hari. Mengucap syukurlah, dan yang diminta kita mengucap syukur dalam hal apa? Dalam segala hal.
segala hal kita mengucap syukur. Dalam kegagalan kita mengucap syukur, dalam keberhasilan kita mengucap syukur, dalam kebangkitan kita mengucap syukur, ketika kita jatuh kita mengucap syukur. Kenapa? Hanya orang yang dewasa rohani yang mampu menyatakan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Orang yang tidak bisa mengucap syukur kan karena menganggap, misalnya ya, kita bicara kegagalan. Semua orang pernah gagal ya, Dek, ya. Semua pernah orang bicara gagal. Dan ketika kita gagal, kita kan katakanlah menolak atau tidak ingin dalam situasi tersebut. Nah, kita tidak mau berlama-lama dalam situasi tersebut, dan ketika diminta berdoa kita tidak akan pernah bisa berdoa mensyukuri ketika kita pernah jatuh. Nah, kira-kira seperti itu yang sering terjadi. Tapi firman Tuhan meminta kita mengucap syukurlah dalam segala. Hanya orang yang dewasa rohani mampu melihat dan mengakui Tuhan bekerja dalam segala kehidupannya, mampu menyatakan syukur kepada Tuhan. Kita kembali kepada kehidupan Paulus. Apa yang disyukuri Paulus dalam hidupnya? Kita lihat dulu perjalanan penginjilan misi si Paulus. Semua orang memusuhi dia. Mengucap syukurkah Paulus? Iya. Mengucap syukur? Ada pernah Paulus menginjili nama kota itu di Korintus. Pertama-tama ada orang yang mendengarkan si Paulus, tapi lama-kelamaan Paulus itu dianggap orang gila. Mengucap syukurlah si Paulus mengucap syukur. Ketika dia sampaikan firman Tuhan, nggak ada orang yang percaya, nggak ada orang mendengar. Mengucap syukur kasih Paulus, mengucap syukur, mengucap syukur dalam segala hal. Dalam kegagalan kita mengucap syukur, amin. Amin. Ketika kita pernah mengalami situasi jatuh, kita mengucap syukur, amin. Amin. Dalam segala hal. Kemudian apalagi yang dimintakan oleh firman Tuhan? Ayat 19, ini yang keempat ya, sebagai tanda kedewasaan rohani, janganlah pada masa ini, termasuk ini roh persekutuan kita. Roh persekutuan kita. Jadi saya bersyukur bertemu, berjumpa dengan kalian. Yang datang gini terus deh ya. Datang. Ya seperti ini ya. Ini. Atau masih ada yang belum datang? Itu tugas yang datang ini ya, untuk mengajak nanti untuk pertemuan berikutnya. Ini roh persekutuan, jangan padamkan roh. Roh persekutuan untuk memuji Tuhan di antara kita, di antara kalian. Jangan padamkan roh. Karena kalau sudah sempat padam, susah ini menyalakannya lagi kan. Kalau udah dimulai satu kali nggak datang, mungkin pertemuan berikutnya pun mulai lagi. Ujung-ujungnya hilang dari peredaran. Jadi sekali sudah tetap setia datang, inilah contohnya persekutuan kita. Jangan padamkan roh, tetaplah datang. Karena kalau padam, kalian kenal apa ya? Bara api ya. Bara api. Jadi seperti ini. Kenapa bara api itu tetap menyala? Karena dia tetap bersama dengan yang lainnya seperti itu. Kalau contohnya kita ambil salah satu bara itu, kita pisahkan dia dari ini. Apa yang terjadi? Mati ya? Bara yang terpisah ini akan mati, padam. Kira-kira seperti itu. Kalau kita mulai menarik diri dari persekutuan memuji Tuhan, lama-lama akan padam sendiri rohnya. Itu yang dimasukkan firman Tuhan pada saat ini. Dan yang ini banyak nih, 6 ini ya. Dan yang kelima ayat 22. Apa ya? Ayat 21 ya, ayat 21. Ayat 20 masih ada. Jangan anggap rendah nubuat, ini kita lewatkan saja karena memang nubuatan itu sudah berhenti ya. 21 itu ujilah segala sesuatu dan tegaklah yang baik. Ya ini kita lewatkan saja. Ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Ada jenis kejahatan di situ disebutkan. Jadi kejahatan itu ada jenis-jenisnya. Ya. Kejahatan itu ada jenis-jenisnya. Saya mau tanya, pendeta mau tanya dulu kepada kita. Jenis-jenis kejahatan yang sering mengancam, yang sering menggoda kita di masa muda kita. 1. Merokok. Itu enggak kejahatan itu, Pak. Oke, yang lain. Nanti
Kesehatan itu ya. Ada lagi tambahannya? Berbohong. Ya, oke. Lanjut. Ada lagi? Ada yang main judi. Coba lihat handphone kalian dulu. Nanti disidak kami satu-satu dulu ya. Nanti. Nah, tidak ini. Oke, itu sudah kalian sebutkan, artinya kalian sudah tahu itu adalah sebagai hal yang tidak baik. Ya, perempuan nggak usah ditanya. Atau enggak ya? Dan ketika yang tadi kalian sebutkan itu apa diminta firman Tuhan? Jauhkanlah, ya, jauhkan, jangan dekat-dekat di situ. Jauhkanlah. Nah, banyak jenis-jenis kejahatan sudah kalian sebutkan tadi. Dan yang terakhir, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini yang terakhir saya mau sampaikan kepada kita. Ada di sini muncul istilah menguduskan kamu. Menguduskan kamu. Nah, kita di sini adalah orang-orang yang sudah kudus. Ini perlu ya. Kalau kita baca itu di 1 Petrus 2:9, tetapi kamulah bangsa yang kudus, imam yang rajani. Itu kudus. Kita sudah menjadi orang yang kudus. Tapi seperti ini, apakah orang yang kudus ini tidak bisa lagi melakukan dosa, melakukan jenis kejahatan tadi? Bisa. Bisa ya? Nah, jadi pengudusan itu setiap hari, tapi pembenaran itu hanya sekali. Nah, pembenaran sekali, pengudusan setiap hari. Maka kita berdoa kepada Tuhan ketika mau mengakhiri hari yang indah, misalnya pada hari ini, kita mau berdoa supaya segala kesalahan, kejahatan, dosa yang kita lakukan pada hari ini Tuhan ampuni. Tuhan ampuni, karena kita juga meminta kepada Tuhan, dikuduskanlah namamu. Itu dalam doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Ingat, kita pemuda, bukan kita ya, kalian ya. Pemuda yang hadir pada saat ini sudah kudus dan akan selalu mengalami proses pengudusan setiap hari sampai kapan ini? Di sini disebutkan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, sehingga ketika Yesus Kristus sudah datang, kita disebutkan di sini tidak bersela, tidak bercacat. Itulah yang kudus itu. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, dan semoga firman Tuhan tadi mengajari kita menjadi pemuda yang lebih dewasa secara rohani, yang dimulai dengan tetap bersukacita, tetap berdoa, tetap mengucap syukur, jangan memadamkan roh, dan memuji segala sesuatu, dan menjauhkan dari segala jenis kejahatan. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih yang dalam kebaikan-Mu telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu ini bisa masuk ke dalam hati kami, sehingga menjadi pegangan iman dalam hidup kami, supaya kami bisa bertumbuh dalam sebuah kehidupan, dalam sebuah doa, dalam sebuah komitmen kami, menjadikan Engkau ya Tuhan sebagai sumber sukacita kami. Ajari kami dalam proses pertumbuhan kami, agar mampu sesuai dengan kebenaran firman-Mu, mampu selalu bersukacita, mampu selalu berdoa, mampu mengucap syukur dalam segala apapun dalam kehidupan kami. Terpujilah ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya yakin kita semua di sini diberkati oleh benar firman Tuhan. Amin. Bagian diberkati oleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan tadi dapat menjadi benih iman yang bertumbuh dan juga berbuah dalam hati kita semua, sehingga kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersyukur dalam segala hal dan bersukacita senantiasa. Mari kita mau responi firman Tuhan dengan pujian bersyukur.
Kiranya ibadah ini bisa berjalan dengan lancar Tuhan hingga akhir nanti. Sebelumnya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh pendeta kami. Kiranya apa yang menjadi firman-Mu itu Tuhan bisa bekerja dalam setiap hati kami Tuhan, dan juga bisa menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani hidup kami masing-masing Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pendeta kami, pendeta Devi Purba Tuhan, yang sudah menyempatkan waktunya menyampaikan firman-Mu bersama-sama kami di sini. Engkau yang sertai dan melindungi selalu Tuhan dimanapun dia berada Tuhan, dan juga Engkau yang berkati pekerjaannya, keluarganya, dan juga kesehatannya Tuhan, sehingga beliau dapat terus melayani-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga yang ada di rumah ini Tuhan, yang sudah memberikan rumahnya untuk dipakai oleh kami. Kami berdoa untuk kakak-kakak kami yang ada di sini, Kak Sari dan Kak Gea. Kiranya Engkau yang berkati mereka dalam kesehatannya, dalam setiap rencana
rencana yang ingin mereka jalankan Tuhan, dan juga untuk pekerjaan dan jodoh mereka juga Tuhan. Kiranya Engkau yang atur semua itu dalam tangan-Mu Tuhan, dan juga kiranya mereka bisa aktif juga Tuhan dalam kegiatan nama kuasa kami Tuhan. Kami juga yang berdoa Tuhan untuk orang tua kami, Namboru yang sebentar lagi akan melakukan perjalanan di Yerusalem Tuhan. Engkau yang sertai dan lindungi selalu Namboru Tuhan, sehingga Namboru bisa selamat sampai tujuan nanti Tuhan. Begitupun dengan keluarga di luar sana Tuhan, Namboru yang ada di Medan dan juga Allah, kiranya Engkau yang berkati mereka semua Tuhan, berikan mereka kesehatan selalu dan rezeki yang melimpah Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman nama Poso yang saat ini hadir di sini. Kiranya Engkau berkati setiap pekerjaan mereka, setiap pendidikan mereka, dan juga Engkau yang memberikan jalan bagi pergumulan mereka Tuhan. Kiranya segala apapun itu Engkau yang berkati terus mereka Tuhan. Dan juga untuk Naposo yang saat ini hadir, yang saat ini masih sedang dalam kondisi sakit, Engkau yang memulihkan penyakit mereka Tuhan dengan cepat Tuhan. Begitupun dengan nama Poso yang saat ini belum bisa hadir bergabung bersama kami di sini, Engkau yang jamah setiap hati mereka Tuhan. Kiranya mereka bisa kembali berkumpul bersama-sama dengan kami di kegiatan nama Poso selanjutnya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami GKPS Pontianak ini yang saat ini sedang dalam proses pembangunan dan lain sebagainya. Engkau yang berkati setiap proses-proses itu Tuhan, dan juga untuk persiapan restol kami nanti Engkau yang lancarkan setiap prosesnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami, Pontianak, dan juga bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Engkau yang berkati setiap jajaran pemerintahannya, sehingga mereka bisa menjalankan apa yang sudah menjadi tugas mereka dengan bijak dan jujur Tuhan. Kami juga berterima kasih atas kondisi saat ini Tuhan, yang sudah membaik dari pandemi COVID-19 kemarin Tuhan. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari segala hal-hal buruk yang terjadi Tuhan. Kami meminta pengampunan juga Tuhan atas segala dosa-dosa yang sudah kami perbuat saat ini, yang telah kami perbuat yang tidak menyenangkan hati-Mu. Engkau yang buka hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa lebih masuk ke jalan yang benar Tuhan, dan mengurangi apa yang kami perbuat Tuhan. Tuhan, mungkin hanya doa yang dapat kami sampaikan kepadamu. Segala permohonan dan pengampunan ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam doa syukur, kita kembali memuji Tuhan. Kita angkat puji dan mengatakan bahwa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat ku
kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang selalu ada dalam setiap langkah kehidupan kami selama seminggu ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk suka dan duka yang terjadi selama seminggu ini kepada kami. Biarlah ya Tuhan kami anak-anak-Mu dapat terus tetap ada di jalan-Mu, dan biarlah ya Tuhan kami semua ada di sini tetap terus berharapan kepada-Mu. Ya Tuhan, terima kasih juga untuk pendeta kami yang telah memberikan firman-Nya. Biarlah Engkau yang memberkati pendeta kami Tuhan Yesus dalam setiap apapun yang dia kerjakan dalam keluarganya, dan untuk setiap pergumulannya ya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkatinya ya Tuhan Yesus. Serta Tuhan juga berkati orang tua kami dimanapun berada, baik yang jauh ataupun dekat. Tuhan jaga-jagai mereka, jauhkanlah mereka daripada yang jahat, berikanlah mereka kesehatan dan rezeki yang berasal daripada ya Tuhan. Kami ya Tuhan Yesus, yang akan pulang ke rumah, Kau yang memberkati supaya mereka perjalanan pulangnya lancar tanpa kurang suatu apapun. Ya Tuhan, kami serahkan juga untuk kota kami ini, kota Pontianak ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati ya Tuhan Yesus, baik itu dari cuacanya, pemerintahannya, hingga semuanya ya Tuhan Yesus dapat berjalan damai tanpa ada hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban di kota ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baiklah, saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi persembahan dijalankan, mari kita angkat bagian dari Gede Haleluya 406 ayat 1 dan 2. Kata mereka di atas kita. Masuk ke ayat 2. Sanggapulkah mata diari? Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau telah mencukupkan segala yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Kini kami datang dengan sukacita dan mengucap syukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Terimalah kami dan persembahan yang telah kami kumpulkan sebagai tanda syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan ini untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkatilah kami senantiasa agar semakin dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan baik. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa,
serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Baik Pak, ibadah kita telah selesai. Untuk saat ini saya kembalikan ke pengurus seksi. Salam buat kita semua. Terima kasih kepada teman-teman. Yang pertama kami pengurus